Hai guys, selamat datang di The Multiverse Channel. Dan di video ini gue bakalan menceritakan secara singkat ke kalian origin story dari salah satu varian Kang yang sempat muncul di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Jadi, di komik maupun di MCU, multiverse itu ada di mana cerita bukan hanya berjalan dalam satu universe saja, namun juga ada variasi universe lainnya dengan varian karakternya. Nah, Nathaniel Richards atau Kang the Conqueror adalah entitas yang mengetahui soal multiverse dan perjalanan waktu. Karena itu muncul variannya yang beragam dari berbagai kehidupan dan berbagai universe yang ia jalani. Perkumpulan variasi Nathaniel Richards tersebut adalah Council of Kangs atau perserikatan Kang dari berbagai universe. Tapi di sini kita hanya akan membahas 3 varian Kang yang sempat muncul di mid credits Ant-Man 3. Yang pertama ada Immortus. Immortus ini adalah versi lama dari Kang the Conqueror ketika Kang berusia 70 tahun. Dia mempelajari waktu lebih dalam dan membangun sebuah kastil yang dia beri nama Tenebri. Kastil itu dibangun di dimensi Limbo untuk mencegah dirinya menua lebih jauh. Dia menyatakan dirinya sebagai Lord of Limbo dan Master of Time, dan dia mengambil julukan Immortus. Pada saat itu dia langsung dikunjungi oleh Timekeepers. Buat yang nggak tahu, Timekeepers ini itu mereka adalah penjaga garis waktu ya. Oke, lanjut. Jadi Timekeepers telah memilihnya untuk menerima pengetahuan rahasia waktu agar dia bisa membantu Timekeepers. Dia ditugaskan untuk memantau 7 milenium yang dia miliki. Dia harus memantau perjalanan waktu dan membersihkan dirinya yang berbeda pada periode itu. Timekeepers memberi Immortus 2 tugas penting lagi. Yang pertama adalah membunuh Scarlet Witch dan kedua adalah untuk membubarkan Avenger. Tetapi Immortus tidak berkeinginan untuk membunuh Scarlet Witch. Mereka ingin dia mati karena anak yang mungkin dia miliki akan menjadi cukup kuat untuk mengubah segalanya. Jadi untuk mematuhi Timekeepers, Immortus mencoba mengendalikan Wanda agar dia tidak memiliki anak. Dia memengaruhi hubungan antara Wanda dan Vision. Dia juga berusaha untuk mencegah Avenger dengan membuat mereka bertarung satu sama lain. Di saat rencana itu gagal, Immortus mengambil rute langsung dan menghadapi mereka menggunakan para Master of Evil. Selama pertempuran, Immortus menculik Captain America dan Immortus akhirnya menjadi sangat terkesan dengan keberanian Captain America dan Avengers sehingga itu membuat rencananya berubah. Dia sekarang akan membimbing Avengers dan menjaga mereka agar tidak menjadi ancaman bagi Timekeepers. Immortus melakukan kontak dengan ras alien dan memanipulasi garis waktu Kang dan Ramatat. Yang dimaksud dengan Kang ini mungkin Prime Kang ya, dan Ramatat itu adalah salah satu varian Kang yang dari zaman Mesir kuno ya. Oke, lanjut. Dalam upaya mengendalikan Avengers dan mengubah garis waktu. Jadi dia memanipulasi garis waktu Kang, Prime Kang mungkin, dan Ramatat agar supaya dia bisa mengendalikan Avengers dan mengubah garis waktu ya guys ya. Dan dia memberitahu Avengers sebagian kebenaran tentang masa lalu dan mengungkapkan kepada mereka bahwa dia adalah Kang dari masa depan. Dia juga membawa Avengers ke abad 19 di mana mereka mengalahkan Kang. Jadi guys, karena varian Kang itu ada banyak banget. Mungkin yang dimaksud Prime Kang, mungkin Kang the Conqueror. Ketika Kang terbunuh, Immortus berpura-pura menghilang dari keberadaan. Immortus membawa Prime Kang ke Limbo dan mengizinkan Kang untuk melihat kerangka dari apa yang dia pikir adalah Immortus dan membiarkan dia menyelamatkan Ravonna. Sekarang Ravonna berada di sisinya. Kang membentuk Council of Kang untuk menggabungkan variannya dan membunuh mereka. Peristiwa manipulasi Immortus untuk mempercepat penghapusan variannya dengan bantuan Ravonna yang bekerja untuknya. Kemudian untuk mengendalikan Kang, Immortus mentransfer semua kenangan past Kang menjadi Prime Kang. Jadi dia mentransfer kenangan Kang yang dari masa lalu ke Prime Kang yang Kang sekarang ya guys ya. Agar supaya maksudnya itu dia bisa menjadi penerus Immortus gitu. Oke, lanjut. Immortus segera mengetahui bahwa Scarlet Witch telah menggunakan sihir untuk memiliki anak. Scarlet Witch itu dia pakai magic ya buat dapetin anak ya. Dia juga mempelajari sihir yang diambil dari pecahan jiwa Dewa Neraka Mephisto. Immortus bergerak cepat untuk melemahkan ikatan antara Wanda dan anak-anaknya sehingga mereka lebih mudah dihancurkan. Melalui manipulasi peristiwa, Vision menjadi android tanpa emosi dan memutuskan hubungan dengan Scarlet Witch.
Dia kemudian membimbing Agent Mephisto, Master Pandemonium, dan si kembar, dan mereka tampaknya telah dihancurkan, memungkinkan Mephisto untuk merebut kembali asensinya. Selama waktu ini, Timekeepers digantikan oleh Time Twisters. Immortus yang bisa merasakannya dan bertindak sendiri, dia mengirim dirinya melintasi dimensi sebagai pembisik. Dia memanipulasi makhluk untuk menjaga realitas tertentu dan memastikan kejatuhan Twisters. Jadi si Immortus ini pengen menjatuhkan si Twister ya, si pengganti Timekeepers itu. Immortus akhirnya mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menjadi gelombang temporal dan mengancam untuk menulis ulang semua realitas. Jadi di sini yang dimaksud itu Kang mau menulis ulang semua realitas. Jadi dia bakalan menghapus realitas yang sekarang dan dia bakalan menulis realitas yang baru ya. Oke, lanjut. TVA kemudian turun tangan dan mengirim grup roket Reed Richard. Reed Richard ini dia pemimpin Fantastic Four ya, Mr. Fantastic, kembali pada waktu untuk memperingati Nathaniel Richards tentang Immortus sebelum perjalanan waktu yang pertama. Reed Richard membiarkan dirinya disuntik dengan zat yang melemahkan tubuh, resistensi organisme terhadap energi waktu. Hal ini mengakibatkan dia maupun variannya menjadi kuat. Karena tembakan itu, Immortus tidak lagi bisa memanfaatkan kekuatannya. Para Timekeepers merasa Immortus telah bekerja untuk kepentingan terbaik mereka dan menghidupkannya kembali. Jadi di sini itu yang dimaksud itu Immortus itu telah dikalahkan ya, tapi Timekeepers mencoba untuk menghidupkannya kembali karena dia udah berjasa buat mereka ya, begitu ya, kurang lebih. Akhirnya segalanya mencapai klimaks dengan Prime Kang ketika Immortus menghancurkan Chronopolis setelah mencuri sumber dayanya untuk memanipulasi waktu dengan lebih baik. Dia mengambil semua kekuatan dan membentuknya ke dalam Forever Crystal. Timekeepers kemudian memutuskan mereka akan menggunakan Forever Crystal untuk menghilangkan semua realitas yang mengancam. Immortus menolak mereka untuk melakukannya dan tidak mau menyerahkan kristal itu. Jadi mereka membunuh Immortus. Timekeepers merasa mereka perlu disingkirkan. Prime Kang menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa Kang bertransisi ke Immortus. Kang melawan dan membelah dirinya menjadi dua, satu Kang tersisa dan satu Immortus. Kang lalu membunuh Timekeepers. Immortus kemudian bersumpah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu origin story dari varian Kang yang bernama Immortus ya. Jadi Kang yang varian ini itu dia kurang lebih jauh lebih kuat dari varian Kang lainnya dan lebih berpengetahuan ya. Soalnya dia itu versi lamanya Kang gitu. Dan masih ada dua varian Kang lagi yang bakalan aku bahas di video lain. Takutnya kalau ketiganya dibahas sekaligus di satu video, takutnya kepanjangan durasinya dan kalian jadi cepat bosan nontonnya. Jadi aku bagi aja menjadi video terpisah. Jadi segitu aja dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Thank you.